Halo sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah kamu merasa semua jalan seolah buntu dan hidup kehilangan arah? Mungkin inilah saatnya kamu membuka hati untuk menemukan jalan menuju Allah. Dalam risalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan bahwa seseorang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah akan diberi kecukupan tanpa usaha duniawi yang melelahkan. Allah cukupkan rezekinya, tenangkan hatinya, dan mudahkan segala urusannya. Sungguh, siapa yang berserah penuh kepadanya, maka Allah sendiri yang akan menjadi pelindungnya. Dalam hidup yang penuh gelombang, banyak dari kita hanyut oleh derasnya arus dunia. Kita mendayung dengan tenaga sendiri, berjuang dengan harap dan cemas, namun sering merasa lelah bahkan kosong di tengah keramaian. Tapi, pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa ada jalan lain? Sebuah jalan yang tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan bersandar pada kebesaran Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita tentang rahasia dari ketenangan sejati. Bahwa seseorang tidak perlu terus-menerus mengejar dunia dengan nafas yang terengah. Bahwa ada cara hidup yang lebih tinggi nilainya, berserah sepenuhnya kepada Allah. Ketika hati telah sepenuhnya percaya, ketika jiwa telah menyerahkan setiap urusannya kepada Sang Pemilik kehidupan, maka pertolongan akan datang dari arah yang tak terduga. Tanpa lelah, tanpa takut, tanpa ragu. Orang yang telah mencapai tahap ini tidak lagi takut pada kekurangan, sebab ia tahu bahwa Allah yang Maha Kaya akan mencukupkannya. Ia tidak risau akan masa depan, karena ia hidup dalam perlindungan yang tak tergoyahkan. Hidupnya ringan, walau dunia di sekitarnya berat. Ia berjalan bukan karena mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi karena dituntun oleh cahaya dari langit. Inilah perjalanan menuju Allah, perjalanan yang tak menguras tenaga, tapi mengisi ruh. Perjalanan yang tidak membuat kita lelah, tapi justru menyembuhkan letih yang selama ini kita tanggung. Sebab ketika Allah menjadi tujuan, maka seluruh jalan yang dilalui pun menjadi bagian dari kedamaian. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan karena bebanmu terlalu besar, tapi karena kamu belum benar-benar menyerahkannya kepadanya. Maka mulai hari ini, tidakkah kamu ingin belajar berlayar dalam kepercayaan kepada Tuhan? Dalam kerinduan kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, terkadang kita terlalu tergesa. Kita ingin menyentuh langit, tapi lupa menapakkan kaki di bumi. Kita berlari mengejar pahala sunnah, namun meninggalkan pijakan utama yang wajib. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa masih merasa jauh dari Allah, padahal ibadah sudah banyak dilakukan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntun kita untuk menata kembali langkah ibadah. Seperti bangunan yang kokoh, ibadah pun perlu fondasi. Dan fondasi itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan kewajiban lain adalah fondasi yang tak tergantikan. Tanpa itu, amal sunnah kita ibarat bunga tanpa akar. Indah tapi mudah layu, harum tapi tak bertahan lama. Amal wajib adalah janji kesetiaan kita kepada Allah. Menjalankannya dengan sepenuh hati adalah tanda cinta yang nyata. Sedangkan amal sunnah adalah persembahan tambahan, penguat cinta, pelengkap keindahan. Maka bagaimana mungkin kita mempercantik taman sebelum menyirami akarnya? Dalam kehidupan ini, kita sering melihat orang memoles penampilan luar namun lupa membersihkan yang dalam. Begitulah juga dengan ibadah. Jangan biarkan semangat mengejar sunnah membuat kita lupa bahwa Allah lebih ridha kepada yang menegakkan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Karena tak ada keindahan yang sejati jika tidak dibangun di atas ketetapan ilahi. Maka, mari rapikan prioritas. Biarkan kewajiban menjadi pijakan kokoh, dan sunnah menjadi hiasan yang memperindah. Dengan begitu, perjalanan ibadahmu bukan hanya indah di mata manusia, tapi juga berharga di sisi Allah. Malam adalah waktu yang paling sunyi, ketika dunia mulai memejamkan mata dan langit menghamparkan kesyahduan. Di saat itu, ada pintu-pintu langit yang terbuka, menunggu bisikan jiwa yang rindu. Tapi betapa sering malam kita berlalu hanya untuk beristirahat, tanpa kita sempat berbincang mesra dengan Sang Pemilik malam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita tentang kemuliaan salat malam. Ia bukan hanya sebuah ibadah, tapi juga undangan cinta dari Allah kepada hambanya yang terpilih. Saat malam sunyi dan mata berat, lalu kita memilih untuk bangkit dan bersujud,
disitulah letak kedekatan yang paling intim. Karena dalam sunyinya malam, tidak ada yang tersisa selain kamu dan Tuhanmu. Namun, berapa banyak dari kita yang lebih memilih selimut daripada sajadah? Yang memilih mimpi daripada munajat? Padahal, tiap detik di sepertiga malam terakhir adalah kesempatan yang tak ternilai. Kesempatan untuk mengadukan luka yang tak bisa dimengerti siapapun. Kesempatan untuk meminta apa yang tak mampu dijangkau oleh usaha duniawi. Dan lebih dari itu, kesempatan untuk menjadi dekat, sangat dekat dengan Allah. Salat malam bukan hanya tentang bangun dan berdiri. Ia adalah tentang keberanian menanggalkan kenyamanan demi rasa damai yang lebih hakiki. Ia bukan beban, tapi hadiah. Bagi mereka yang percaya bahwa cinta sejati hanya bisa diraih dengan kesungguhan, walau dalam lelah yang tak terlihat. Jangan biarkan malammu lewat sia-sia. Jangan biarkan Allah menunggumu dalam sepi, sementara engkau terlelap dalam mimpi. Karena mungkin, satu malam yang kamu lewati bisa menjadi malam yang mengubah seluruh jalan hidupmu. Dalam setiap suapan yang kita telan, tersembunyi lebih dari sekadar rasa. Ada berkah, ada cahaya, atau bisa jadi sebaliknya, ada kegelapan yang perlahan-lahan menyelimuti jiwa. Tak semua makanan sekadar mengisi perut. Sebagian menyentuh batin, membentuk hati, bahkan menentukan arah kehidupan rohani kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa makanan halal adalah cahaya yang menyatu dengan cahaya. Ia menghidupkan hati, menguatkan keimanan, dan menjernihkan pikiran. Sebaliknya, makanan haram adalah kegelapan yang menumpuk, menghalangi doa, menumpulkan nurani, dan menanamkan keraguan terhadap Allah. Tak heran jika hati menjadi gelisah tanpa sebab. Salat terasa berat, doa tak menyentuh langit, dan amalan kehilangan ruhnya. Mungkin bukan karena kurangnya ibadah, tapi karena apa yang kita makan. Sebab, tubuh adalah kendaraan ruhani, dan makanan adalah bahan bakarnya. Apa yang masuk menentukan kemana ia akan membawa kita. Coba tanyakan perlahan pada diri sendiri. Dari mana rezeki ini datang? Adakah yang tak bersih dalam usaha kita? Adakah hak orang lain yang tak sengaja terselip dalam setiap rupiah yang kita peroleh? Ini bukan sekadar soal halal atau haram menurut hukum fikih semata, tapi soal kebeningan jiwa dan sejauh mana kita ingin dekat dengan Allah. Ketika kita menjaga kehalalan rezeki, kita sedang menjaga jalan ke surga. Kita sedang membuka pintu bagi keberkahan yang tak hanya memberi kenyang, tapi juga menumbuhkan ketenangan. Maka jangan pandang remeh apa yang kita makan. Karena bisa jadi, disitulah letak sebab doa kita belum sampai, dan harapan belum menyapa. Tidak ada satupun manusia yang luput dari luka. Kita semua pernah kehilangan, kecewa, terjatuh, dan menangis dalam sepi yang tidak diketahui siapapun. Namun, pernahkah kita bertanya apakah ini sekadar musibah biasa, atau sebenarnya panggilan lembut dari Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ujian bisa datang sebagai hukuman, tetapi bisa juga sebagai bentuk cinta. Allah tidak menimpakan kesulitan hanya untuk menyiksa, melainkan untuk menyadarkan, menguatkan, dan mengangkat derajat hambanya yang dikehendaki. Layaknya seorang guru yang memberi soal sulit hanya kepada murid yang dianggap mampu, Allah pun menguji mereka yang dipilihnya dengan cobaan yang penuh hikmah. Lalu bagaimana cara membedakannya? Lihatlah ke dalam dirimu saat ujian datang. Apakah hatimu kembali kepada Allah atau malah menjauh? Apakah musibah itu membuatmu lebih dekat kepadanya? Atau justru membuatmu menggugat takdir? Disitulah jawabannya. Karena tak ada musibah yang sia-sia jika hati kita tetap bergantung kepadanya. Kadang, Allah menguji kita bukan karena kita salah, tapi karena Dia rindu pada suara kita yang biasanya terdiam. Ia ingin kita kembali mengetuk pintunya, menyebut namanya dalam doa yang lebih jujur, lebih dalam, lebih penuh air mata. Jangan takut diuji. Justru takutlah ketika hidup terlalu mudah, terlalu senyap, tanpa sentuhan dari langit. Karena ujian itu seperti api yang membakar kotoran, menyisakan emas murni. Maka bersabarlah, dan lihatlah bagaimana Allah sedang membentukmu menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih pantas untuk cintanya. Pernahkah kamu mengamati seorang bayi dalam pelukan ibunya? Ia tak perlu berkata apa-apa, tak memikirkan besok,
Tak memusingkan apa yang akan ia makan atau pakai. Ia hanya diam, tenang, merasa aman karena tahu ia berada di tempat yang paling dicintai. Pelukan yang tak akan membiarkannya jatuh. Beginilah seharusnya kita berada di hadapan Allah. Bukan sebagai makhluk yang penuh perhitungan, ambisi, dan kecemasan, tapi sebagai seorang hamba yang berserah dengan sepenuh jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ketenangan hidup dimulai ketika seseorang menyerahkan seluruh kehendaknya kepada kehendak Allah. Ia tidak menolak apapun yang datang, tidak menuntut apapun yang pergi. Ia tidak gelisah, karena ia tahu Allah yang menuntunnya. Menjadi seperti bayi bukan berarti menjadi lemah. Justru di sanalah letak kekuatan tertinggi seorang hamba, ketika ia melepaskan semua kontrol palsu dan menggantinya dengan kepercayaan mutlak. Di saat itulah seseorang tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, karena hatinya telah berlabuh pada Sang Maha Penentu. Ia berjalan dalam kehendak Allah, bukan karena tahu kemana harus melangkah, tetapi karena yakin bahwa langkahnya selalu dalam pengawasan yang maha lembut. Tidak lagi berharap pada makhluk, tidak pula menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Ia hanya bergantung, hanya berlindung, dan hanya menginginkan Allah. Sahabat Riris Dani Hermawan, bukankah kedamaian sejati itu terasa paling dalam saat kita berhenti menggenggam dan mulai melepaskan? Maka jadilah seperti bayi di pangkuan ilahi. Tak perlu tahu kemana, cukup tahu bahwa Dia memelukmu. Ada masa ketika kita mengejar dunia dengan langkah tergesa. Kita menghitung hari demi hari untuk mengumpulkan harta, menanam nama, membangun citra, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah fata morgana. Dunia seringkali terlihat indah, memukau, bahkan menjanjikan. Namun pada hakikatnya, ia hanya ujian yang dibungkus kemewahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka tabir ini dengan kata-kata yang jernih, bahwa dunia bukanlah musuh, tapi juga bukan tujuan. Ia hanya jalan, bukan tempat tinggal. Ia hanya kendaraan, bukan rumah abadi. Ketika dunia terlalu dicintai, saat itulah ia menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Kita lihat manusia bersaing habis-habisan, bukan untuk keberkahan, tapi untuk pengakuan. Mengejar lebih, dan lebih lagi, hingga lupa bertanya, untuk apa semua ini? Dunia memberi kita mimpi, namun juga membuat kita lupa bangun. Padahal semakin dikejar, dunia justru menjauh. Dan yang tersisa hanyalah lelah, kecewa, dan hati yang semakin kosong. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, tapi jiwanya miskin. Yang setiap harinya dihiasi tawa di luar, namun sunyi di dalam. Karena sejatinya, dunia tidak bisa memuaskan jiwa yang diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi, untuk Allah. Maka tak salah jika orang-orang arif menundukkan pandangannya dari kemewahan dunia. Mereka tidak tertarik pada gemerlapnya, karena tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa yang mengisi hati. Ada suatu tingkat kedekatan, di mana seorang hamba tidak lagi melakukan sesuatu karena dirinya sendiri. Ia tidak memilih berdasarkan keinginan pribadi, tidak pula bergerak karena dorongan dunia. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap diamnya, adalah cerminan dari kehendak Allah yang mengalir dalam dirinya. Inilah makam tertinggi yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah keadaan di mana hamba menjadi cermin dari kehendak Tuhannya. Bayangkan seseorang yang seluruh hidupnya telah diselaraskan dengan irama langit. Ia tidak lagi risau apakah akan diberi atau tidak, berhasil atau gagal, disukai atau dicela. Ia tidak hidup untuk memenuhi kehendak dirinya, tetapi hidup untuk menyaksikan kehendak Allah berlangsung dalam dirinya. Ia adalah alat, yang digerakkan bukan oleh nafsu, tapi oleh cinta dan ketaatan murni. Dalam makam ini, seseorang telah melepaskan beban pilihan. Bukan karena ia putus asa, tetapi karena ia telah menemukan kelegaan dalam ridha. Ia telah melampaui titik di mana segala keinginannya luruh di hadapan keinginan Tuhan. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani hidup seperti manusia biasa. Namun bedanya, semua itu dilakukannya tanpa ego. Ia hidup dalam kepasrahan yang tenang, yang tidak pasif, tapi sangat aktif dalam ketaatan. Orang-orang seperti ini bukan makhluk asing yang berjalan di atas awan.
Mereka adalah manusia biasa yang hatinya telah ditaklukkan oleh cinta ilahi. Mereka mungkin tak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Dan ketenangan mereka bukan karena tidak ada ujian, melainkan karena mereka telah menyatu dengan kehendak yang tak pernah salah. Sahabat Riris Dani Hermawan, tidakkah kita ingin suatu hari nanti bisa menyentuh makam itu, meski hanya sejenak? Ketika segala gerak dan diam kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Dia. Syukur bukan hanya kata yang ringan di lidah. Ia adalah gema yang paling dalam di lubuk hati, dan paling nyata dalam perbuatan. Ia tidak berhenti di bibir yang berkata, Alhamdulillah. Tetapi terus bergerak melalui tangan yang memberi, kaki yang melangkah dalam kebaikan, mata yang menunduk dari yang haram, dan hati yang selalu lapang meski dalam sempit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa bersyukur berarti menggunakan setiap nikmat sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Apapun bentuknya, kesehatan, harta, ilmu, bahkan waktu luang, semuanya adalah amanah yang harus digunakan untuk ibadah. Jika tidak, nikmat itu berubah menjadi beban, yang pada akhirnya hanya menjauhkan kita dari Sang Pemberi. Banyak orang mengira mereka bersyukur hanya karena tidak mengeluh. Tapi syukur yang sejati adalah ketika kita mampu mencintai pemberian Allah meskipun terlihat sedikit. Ia adalah ketika kita tidak hanya menerima apa yang datang, tapi juga menolak apa yang haram meski tampak menggiurkan. Ketika kita mampu berkata, cukuplah Allah, bukan karena tak bisa mendapat lebih, tapi karena kita tahu bahwa yang sedikit dalam ridanya jauh lebih baik dari yang banyak dalam murkanya. Orang-orang yang bersyukur akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati mereka seperti tanah subur, di mana kebahagiaan tumbuh tanpa harus disiram pujian. Bahkan saat cobaan datang, mereka tetap tenang, karena mereka tahu, ujian juga bagian dari nikmat, karena di baliknya ada pahala dan penghapus dosa. Sahabat Riris Dani Hermawan, jika kamu ingin merasa cukup dalam kekurangan, bahagia dalam kesederhanaan, dan kuat dalam kerapuhan, belajarlah bersyukur. Karena ketika syukurmu sudah hidup dalam tindakan, maka nikmatmu tak akan pernah putus. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani yang tidak bisa dicapai dengan banyaknya ilmu, panjangnya ibadah, atau kerasnya mujahadah. Titik itu hanya bisa dijangkau oleh hati yang telah luluh sepenuhnya di hadapan kehendak Allah, ketika yang tersisa dalam diri hanyalah keikhlasan total, tanpa keinginan, tanpa syarat, tanpa batas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan puncak kehidupan spiritual sebagai keadaan di mana kehendak pribadi telah sepenuhnya larut dalam kehendak Tuhan. Seseorang tidak lagi ingin ini atau itu. Ia tidak lagi berangan-angan menjadi begini atau begitu. Ia hanya ingin menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Ia tidak meminta apapun, tidak menolak apapun. Ia hanya hadir, menerima, dan mencintai apapun yang datang darinya. Dalam keadaan ini, jiwa seseorang menjadi ringan, seperti daun yang mengikuti arah angin. Tapi bukan karena ia lemah, justru karena ia telah selesai dengan dirinya. Ia telah menemukan kedamaian sejati dalam penyerahan mutlak. Ia tidak cemas atas masa depan, tidak bangga akan masa lalu, dan tidak menuntut dalam keadaan kini. Ia berjalan, tapi tidak memilih jalannya sendiri. Ia berdoa, tapi tidak memaksa jawaban. Ia mencintai, tapi hanya karena Allah yang menanamkan cinta itu. Inilah makam fana, sirnanya diri dalam kehadiran Allah. Disinilah seluruh penderitaan berakhir. Karena sumber segala derita adalah ketika keinginan kita bertentangan dengan kehendak Allah. Dan sumber kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bisa berkata dalam hati yang paling dalam, Ya Allah, jadikan aku sebagaimana Engkau kehendaki. Sahabat Riris Dani Hermawan, jika selama ini kita merasa hidup penuh tekanan, mungkin karena kita terlalu sering memaksa takdir mengikuti kemauan kita. Tapi pernahkah kita mencoba diam, mendengar, dan mengikuti kemauannya? Maka inilah puncak dari segala pencarian. Ketika yang kita cari bukan lagi surga, bukan pula pahala, tapi Zat yang menciptakan keduanya. Dan saat itulah, seluruh gelisah akan sirna dalam pelukan keikhlasan yang utuh.